murid-murid sekalian kelas 10 IPA dan IPS. Pada pertemuan kedua kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang materi kedua kita, yaitu tentang konsep diakronik. Nah, apa aja sih itu konsep diakronik? Bagaimana konsep diakronik itu? Dan seperti apa sih contoh dari konsep diakronik? Nah, Miss akan jelaskan pengertian pertanyaan yang tadi Miss berikan. Oke, perhatikan penjelasan dari Miss. Nah, sebelum Miss menjelaskan tentang seperti apa itu konsep diakronik, kalian perhatikan dua jenis buku berikut, ya kan? Minggu lalu Miss sudah berikan gambar ini, ya kan, sesuai dengan materi bab 1 kita, yaitu tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Nah, jika kalian perhatikan dua gambar jenis buku berikut, ya kan, yang satu bertuliskan Gresik dalam panggung sejarah Indonesia. Itu termasuk salah satu jenis konsep diakronik. Lalu yang satunya lagi tertulis bisnis BUMD Migas Gresik Way, ya kan? Nah, itu termasuk ke dalam konsep sinkronik. Tentunya bagi kalian yang masih kelas 10 akan sangat sulit untuk membedakan yang mana konsep diakronik dan yang mana konsep sinkronik. Nah, untuk hari ini, nanti Miss Rani akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep diakronik. Dan untuk minggu depan, Miss Rani akan menjelaskan konsep sinkronik. Ya, oke. Kedua konsep di samping, ini bukan konsep yang berlawanan di dalam sejarah. Jadi harus ada konsep diakronik, lalu nggak ada konsep sinkroniknya. Bukan seperti itu ya. Tapi kedua konsep ini saling terikat. Ya, saling terikat. Jadi konsep diakronik itu bisa juga digunakan dan konsep sinkronik itu juga bisa digunakan. Hanya saja intinya nanti yang membedakan kedua konsep tersebut. Oke, nanti Miss akan jelaskan. Oke, mari kita perhatikan penjelasan Miss tentang konsep diakronik terlebih dahulu untuk hari ini. Nah, manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Dalam kaitannya dengan konsep ruang dan waktu, maka untuk memahami sebuah peristiwa sejarah, terdapat dua konsep berpikir yang dapat digunakan dalam sejarah, yaitu konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Walaupun menggunakan sudut pandang yang berbeda, namun keduanya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip kronologis. Nah, ini yang tadi Miss berikan penjelasan bahwa konsep diakronik dan sinkronik ini sebenarnya dua konsep yang tidak terpisahkan, karena dari kedua konsep tersebut mereka ada satu prinsip, ya, berprinsip pada prinsip kronologis atau sesuai urutan waktu. Nah, supaya kalian bisa membedakan yang mana sih konsep berpikir diakronik dan mana sih yang menggunakan konsep berpikir sinkronik, Miss akan jelaskan supaya kalian nantinya bisa membedakan antara dua konsep ini, yaitu konsep diakronik dan konsep sinkronik. Nah, diakronik. Istilah diakronik ini sebenarnya adalah dari istilah bahasa Yunani. Istilah itu ialah berasal dari kata dia serta kronos, di mana dia itu artinya ialah melampaui atau melalui atau bisa juga melintas atau melewati.
Sedangkan untuk kata kronos itu mempunyai arti sebagai waktu. Jadi secara inti biasanya di dalam buku sejarah atau di sumber-sumber lain, diakronik ini sama dengan kronologi. Kronologi tentunya kalian sudah paham ya. Kronologi itu berarti mengurutkan peristiwa berdasarkan urutan waktu, ya kan? Contoh, bagaimana sih kronologi kalian bisa sampai di sekolah Dharma Yuda, ya kan? Oh, saya Miss pukul 6 saya bangun. Setelah saya mandi, saya pergi ke sekolah pukul 6:30. Dan saya sampai di sekolah menggunakan kendaraan mobil sampai di sekolah pukul 7:05. Nah, sekolah masuk pukul 7:30. Itu salah satu contoh bahwa kita menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Itu kalau contohnya jika kita menceritakan peristiwa secara kronologi atau secara urutan waktu. Nah, ciri-ciri diakronik itu konsepnya ada 6 ya. Salah satunya adalah yang pertama, memanjang atau berdimensi waktu. Jadi di dalam diakronik itu konsepnya itu waktunya memanjang. Jadi karena dia harus berdasarkan urutan waktu, jadi di dalam cerita tersebut dia biasanya memanjang dalam waktu. Jadi waktunya itu secara urut dan detail. Ya. Lalu yang kedua, terus bergerak. Hubungan kausalitas. Jadi di dalam cerita dengan menggunakan konsep diakronik, biasanya dia saling menyambung antara peristiwa yang kemarin, sekarang, dan yang selanjutnya. Begitu, sesuai urutan waktu mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat, ya. Lalu yang ketiga, sifatnya itu naratif, berproses serta bertransformasi. Naratif itu berarti dia secara urut menjelaskan suatu peristiwa, ya. Lalu yang keempat, sifatnya itu dinamis. Dinamis itu adalah berubah-ubah, ya. Sifatnya itu berubah-ubah karena dia harus sesuai dengan yang namanya urutan waktu. Lalu yang kelima, lebih menekankan pada proses durasi. Jadi dia lebih menekankan kepada urusan waktunya. Sesuai nggak sih urutan waktu ini dengan kegiatan yang dilakukan, ya kan? Sesuai nggak sih peristiwa tersebut dengan waktu yang dilakukan, seperti itu. Lalu yang keenam, digunakan di dalam ilmu sejarah. Jadi konsep diakronik ini sangat sering digunakan dalam ilmu sejarah, baik itu oleh penulis sejarah, seperti menuliskan jenis buku dan sebagainya, atau penelitian. Nah, ini Miss ambil salah satu contoh bagaimana sih konsep diakronik itu sebenarnya. Contohnya, mungkin kalau kalian lihat di yang awal tadi, buku yang awal dengan konsep diakronik, kalian mungkin akan sedikit bingung. Nah, Miss ambil salah satu contoh yang mungkin permasalahannya sedikit lebih dekat dengan kita, sehingga kalian nantinya lebih mudah mempelajari. Yaitu ada judul misalnya tentang pembelajaran sejarah Indonesia tanggal 19 Juli sampai 23 Juli 2021. Nah, di dalam buku tersebut mungkin atau di dalam penelitian tersebut terdapat ada info-info mengenai tanggal 19 Juli masuk pembelajaran sejarah Indonesia itu di kelas 10 IPA C dan 10 IPA D.
Lalu di tanggal 21 Juli masuk pembelajaran sejarah di kelas 10 IPA A dan 10 IPA B. Lalu di tanggal 22 Juli masuk pembelajaran di kelas 10 IPA E dan 10 IPA F. Nah, kalau kita lihat konsep ini digunakan di dalam ada rentang. Jadi kalau di diakronik biasanya itu ada rentang ini. Kalau kalian lihat, ya kan? Ada rentang waktunya, yaitu tanggal 19 Juli sampai 23 Juli. Berarti nantinya di dalam pembahasan tersebut penulis akan menuliskan cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa sejarah yang sesuai urutan tahun tersebut. Ya, nggak mungkin nanti penulis menuliskan peristiwa yang ada di tanggal 15 Juli atau bahkan di tanggal 25 Juli di luar tanggal tersebut. Itu udah melenceng. Jadi dia bukan konsep diakronik, ya kan? Karena di dalam judulnya aja sudah tertulis 19 Juli sampai 23 Juli. Berarti nanti yang akan penulis jelaskan, dibahas di dalam pembahasan itu adalah peristiwa-peristiwa yang ada di rentang waktu 19 Juli sampai 23 Juli 2021. Jadi konsep dari diakronik ini adalah yang pertama, dia konsepnya menggunakan urutan waktu atau kronologi. Lalu yang kedua, pembahasannya itu lebih meluas. Dan yang terakhir, terdapat rentang waktu. Seperti yang tadi Miss berikan contohnya di awal dengan buku judulnya Gresik dalam Panggung Sejarah Indonesia. Kalau kita lihat di dalam judul tersebut, itu di dalam buku tersebut penulis menuliskan tentang Gresik dalam sejarah di Indonesia itu sesuai urutan waktu, dan pembahasannya itu lebih meluas tentang Gresik itu seperti apa, bagaimana perkembangannya, dan sebagainya. Oke. Nah, agar lebih memahami materi, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah Miss sediakan di Edmodo kelas kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengumpulkan dengan tepat waktu ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan. See you.